Halo Teen Disciples, selamat malam semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat merayakan Natal bersama-sama. Meskipun ini hanya Christmas Fellowship, tapi kita bersyukur dan meskipun kita di rumah masing-masing, saya berharap sekali kita semua bisa menyembah Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita bisa celebrate Christmas sama-sama di dalam komunitas Teen Disciples. Sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu karena Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami. Ini kali kedua Tuhan kami merayakan Natal secara online. Sebuah hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, tapi hari ini menjadi pengalaman kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah kami belajar untuk mensyukuri apa yang hari ini tetap bisa dapat kami nikmati Tuhan. Khususnya merayakan Natal dengan kondisi online seperti ini, doa kami tetap Engkau yang menolong kami bisa memaknai Natal meskipun kami hanya berada di rumah kami masing-masing. Dan biarlah nuansa Natal itu, semangat Natal itu, pengharapan Natal itu bisa kami nikmati malam hari ini di dalam pujian penyembahan kami, dalam firman yang akan kami dengarkan, bahkan di dalam fellowship yang akan kami kerjakan malam hari ini. Dimuliakan, ditinggikan Engkau ya Tuhan malam hari ini. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Hai semua, nggak kerasa udah Natal lagi ya. Natal, Christmas itu bener-bener momen yang paling aku tunggu-tunggu, dan mungkin kalian juga sama kayak aku. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan dulu nih. Yuk, ikut aku. Come. This is why I love Christmas. Christmas is always one of my favorite moments, and we're always excited to be together during Christmas, but suddenly everything has changed. Tiba-tiba, who would have known that we should celebrate Christmas online?
Life during the pandemic and years during the pandemic has been really hard, tapi kita masih punya Tuhan yang sangat luar biasa dan kita bisa berharap dan mengandalkan Dia. Dan juga Dia akan selalu menolong dan mempertahankan dan memperlindungi kalian semua. You are
stop working, even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working, even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working, even when I don't feel that you're working, even when I don't see that you're working. You never stop working. You never stop working. When you miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Bersyukur Tuhan buat kesempatan kami bisa duduk di bawah kaki-Mu mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan buka isi hati-Mu yaitu firman Tuhan sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Ya, what up disciples, Christopher Tapiheru di sini, senang banget dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di perayaan Natal. Ya, Your Christmas Celebration, sebuah kehormatan buat aku dan juga sukacita. Ya, dan tema Natal kali ini unik. Ya, mungkin ini tema Natal yang pertama aku dapat tema seperti ini, Highlight of the Year. Berbicara tentang Highlight of the Year, kalau teman-teman yang main Instagram ya, buat yang main IG pasti tiap akhir tahun gitu ya, menjelang awal tahun yang baru pasti ada top 9. Ya 3 post atau 9 postingan, 3 deret kali 3. 9 postingan yang paling engage, yang paling banyak yang lihat, banyak yang likes atau banyak yang komen. Ya, dan sepanjang 2 tahun ini, ya ini Natal kedua kita masih dalam pandemi, yang bentuknya online kayak gini, nggak bisa ketemuan langsung. Sebenarnya pengen ketemu teman-teman tentunya ya, udah lama juga terlalu banyak lihat kamera kayak gini. Ya, dan tapi ini dia, ya pada akhirnya sepanjang 2 tahun ini top 9 aku dihiasi dengan yang postingan gini. Aku setiap kali ada hal-hal yang menyedihkan gitu ya, kedukaan ya atau kejadian malang atau ada bencana gitu, biasanya aku posting dalam warna hitam putih, black and white. Dan dalam 2 tahun terakhir ini top 9 aku highlight of the year-nya Instagram gue benar-benar diwarnai dengan yang hitam putih, yang black and white, kedukaan. Dan gue percaya pandemi pasti jadi peristiwa yang menyebalkan, bahkan menyedihkan bagi semua kita. Ya, seluruh dunia mengalaminya. Ya, tapi gini, biar Natal ini terus mengingatkan kita. It's still the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Natal. Biar Natal selalu jadi highlight of the year kita, bukan hal-hal kedukaan. Ya, walaupun ada pandemi. Ya, walaupun pandemi nggak bisa dipisahkan, masih terus ya menghantui kita, nggak tahu sampai kapan. Tapi tetap ya setiap kali Natal kita diingetin ya ada highlight of the year every single years, yaitu kelahiran Yesus, ya kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, ya untuk meyakinkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Ya, Dia mengasihi kita. Buktinya adalah apa? Yesus lahir untuk kita, hidup untuk kita, menggantikan hidup kita yang berantakan, dan mati sebagai tumbal menggantikan Anda dan saya, to show us that He loves us so much. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Anda dan saya, kita bukan cuma dikasihi, tapi terlalu dikasihi, sangat dikasihi, dan Kristus ya adalah buktinya. Kristus adalah buktinya. Natal selalu jadi pengingat ya, dan akan selalu harusnya jadi highlight of the year. Ya, dan aku yakin tema ini diambil untuk mengajak teman-teman semua, untuk kita semua untuk kembali melihat bahwa peristiwa Natal artinya kita punya harapan. Ya, bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, Dia nggak pernah tinggalin kita. Ya, apapun kesulitan dan tantangan hidup kita sekarang, ya, Natal tetap mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita regardless. Dia tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. God is good all the time, and all the time God is good.
Ya, dengan tema ini aku membawa perenungan kita kali ini di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 ini satu ayat yang cukup unik, teman-teman. Go grab your Bible. Ya, go grab your Bible. Mazmur 90 ayat 10. Ayatnya bilang gini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, kalau bicara kuota utama, berarti 70 tahun ini kuota utama manusia hidup ya. Dan ada kuota tambahan 10 tahun lagi, jadi 80 kalau kuat. Ya, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dibilang waktu itu kayak buru-buru berlalunya, cepet banget. Tiba-tiba udah Natal aja. Tiba-tiba udah mau 2022. Ya, cepet banget berlalunya buru-buru bener. Dan kami melayang lenyap. Artinya kita ini nggak selamanya hidup ya. Ya, dalam hidup yang di dunia ini kita nggak selamanya. Hidup dunia ini sementara. Sekali lagi 70 kuota utama dan ada kuota tambahan 10 lagi. 80 kalau kuat. Tapi ini yang menarik. Gue pengen highlight ayatnya di sini, teman-teman. Ya, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. The highlight justru malah kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Kenapa disebut kebanggaan? Karena apa? Kalau kita mencapai umur yang tadi 70 atau 80, artinya kita melalui berbagai kesulitan dan penderitaan. Tapi by the grace of God, oleh anugerah Tuhan, kita masih tetap bisa bertahan dan tabah dan kuat menjalaninya. Makanya apa? Jadi sebuah kebanggaan ketika berhasil melalui obstacles of life. Ya, sebuah tantangan-tantangan penghalang dalam kehidupan kita. Dan ini yang menarik patut kita renungkan. Ya, pada akhirnya kita ada sampai sekarang bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Dia menguatkan kita, memampukan kita untuk tabah, ya, berserah, tetap setia, ya, tetap bersuka cita karena Dia. Dan melalui perayaan Natal, teman-teman, ya, aku berharap kita semua bisa diubahkan dan melihat dan mengalami pemulihan karena melihat masalah kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, di mana ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang harus kita lalui dan kita mampu melaluinya, kita tahu Dia yang memampukan kita. Jadi justru di momen-momen terberat, tersulit, kita justru makin belajar mengandalkan Tuhan. Benar gak? Ya, bahkan gini, orang yang ateis sekalipun yang gak percaya Tuhan itu ada, ketika pesawat mau jatuh, dia naik pesawat, dia pasti mau berdoa juga kayak orang-orang yang lain. Benar gak? Tapi dia bingung berdoa ke siapa. Kenapa? Karena dia gak punya Tuhan. Jadi mereka memutuskan untuk ambil kesimpulan Tuhan tuh nggak ada, cuman karena Tuhan nggak bisa dilihat, nggak kelihatan bukan berarti nggak ada, teman-teman, bener nggak? Ya, gue dari dulu menghirup udara yang sampai hari ini belum pernah gue lihat, tapi ada, nggak kelihatan bukan berarti nggak ada, sama dengan Tuhan. Ya, tapi mereka ambil kesimpulan bahwa Tuhan nggak ada, tapi ketika di momen terberat, terhimpit, terdesak pun mereka tergoda untuk berdoa juga sama Tuhan yang mereka nggak percaya keberadaannya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan, dan lebih jauh lagi Tuhan memiliki kita. Dan biar di Natal ini aku rindu untuk membaca 2 narasi Natal ya. 2 narasi Natal, nggak kalau gue baca sih cuman ambil highlight-nya aja. Seperti tema kita highlight of the year. Ya, ada 2 narasi Natal. Yang pertama di Lukas 2 ayat 8-20. Di Lukas 2 ayat 8-20 narasi Natalnya judulnya Gembala-Gembala. Ya, kisahnya kayak gini. Tuhan mengirimkan, ya, memberikan kabar bahwa anaknya akan lahir. Ya, Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Pasti sebagai Bapa, Tuhan sangat excited, bener ya? Ya dong, pasti excited, pengen mengumumkan nih loh. Ya, anakku segera lahir. Tapi yang menarik adalah gini, Tuhan mengirimkan paduan suara terbaik di alam semesta. Yang anggotanya, personelnya, para malaikat, teman-teman. Gini, gue tumbuh besar bukan di era internet ya, dalam artian, ya walaupun pertumbuhan internet sih dari aku kelas 6 SD di 96, ya aku bertumbuh bareng internet. Tapi sekali lagi aku masih ngalamin era di mana yang cuma ada TV. Dan tiap Natal gue selalu nggak sabar untuk nonton highlights, atau bukan highlights sih, kayak ada live dari Christmas at White House, Natalan di Gedung Putihnya Amerika, Kepresidenan Amerika Serikat. Kenapa? Karena biasanya ada artis yang nyanyi, antara Mariah Carey atau Celine Dion atau whatnot, pokoknya penyanyi-penyanyi yang terkenal. Mereka nyanyi lagu Natal dan diiringi dengan paduan suara terbaik dari seluruh dunia. Di tiap tahun biasanya ganti-ganti. Tapi apa? Natalannya choir terbaik dunia dikirimnya ke istana presiden. Tapi ini yang menarik, paduan suara terbaik alam semesta nggak dikirim ke istana Herodes waktu itu. Justru dikirim sama Tuhan kemana? Ke padang, di mana para gembala ada di situ. Gembala adalah kaum yang paling miskin di era itu. Ya, pekerjaan yang kalau di list pajak tuh paling bawah. Karena pekerjaan yang paling nggak menghasilkan. Mereka orang-orang yang paling miskin. Dan secara kepandaian pasti terbatas. Tapi apa? Tuhan menyatakan, yang memberitakan kabar baik ini, damai sejahtera di bumi. Ya,
Di antara orang yang berkenan kepadanya, Tuhan berkenan kepada bahkan orang-orang yang nggak punya banyak, nggak punya apa-apa, bahkan bisa dibilang seperti itu, dan juga dengan tingkat sosioekonomik yang rendah, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Tapi di satu sisi, yang menarik juga adalah apa? Tuhan juga menyatakan dirinya, ya kalau di Matius 2, kita lompat ke Matius 2, teman-teman. Ya gue akan ceritain highlights, karena kisah Natal rata-rata kita udah paham ya, konteks Natal. Christmas narrative. Matius 2 ayat 1-12 unik judulnya orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1-12. Dan orang-orang Majus dikenal sebagai orang-orang yang berpendidikan. Ya, bahkan mereka menyelidiki bintang-bintang. Ya, kaum cerdik cendekia, orang-orang pinter. Dan bukan cuma pinter. Ya, dalam lagu Natal yang judulnya With Three Kings. Na 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 na. Ya, nggak enak suara gue. With three kings, maka digambarkan sebagai 3 raja-raja. Walaupun jumlahnya bukan 3 ya pastinya, teman-teman. Kalau raja kan jalan nggak mungkin sendiri, pasti bawa rombongan, apalagi di era itu ya. Tapi gini, kenapa disebutnya kita kenalnya sebagai 3 orang Majus? Karena ya ada 3 jenis persembahan yang mereka kasih. Jadi dari situ akhirnya diambil kesimpulan, atau mungkin penyederhanaan drama Natal kali ya, biar nggak rame gitu panggungnya. Jadi satu orang mewakili satu persembahan, satu orang Majus. Jadi anak-anak berpikir, gue tumbuh besar berpikir, oh 3 orang Majus ya? Ternyata enggak, pasti lebih gitu loh. Tapi apa, mereka bawa persembahan yang harganya nggak murah. Artinya apa? Ini orang-orang kaya. 3 jenis persembahan. Yang pertama emas, yang meyakinkan kita bahwa yang lahir ini bukan orang biasa. Dia akan jadi raja, makanya emas buat mahkotanya. Kemenyan itu yang dibakar sebagai biasanya buat ukupan atau dupa. Ya biasanya pakai itu imam, teman-teman. Jadi dia digambarkan akan, ini bukan bayi biasa. Anak ini akan tumbuh besar jadi imam besar yang terus berdoa bagi kita, bahkan ketika dia di surga dia masih berdoa buat kita. Unik. Ya kita bersyukur, kita bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tapi dia juga mendoakan kita. Menarik. Ya, there's none like Jesus. Right? Dan berikutnya yang terakhir yang paling unik adalah apa? Anak baru belum lama lahir dikasih hadiah mur. Mur itu wewangian, ya, rempah-rempah untuk merempah-rempahi orang mati, untuk mayat. Kan pasti bingung loh, belum lama lahir kok dikasih kayak, kalau zaman sekarang kayak dikasih peti mati. Bukankah itu sebuah penghinaan? Oh itu bukan, itu nubuatan teman-teman. Bahwa ternyata tujuan Natal adalah Jumat Agung. Ya ingat gak lagu We Are The Reason? Dimulai dengan waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah. Terus sampai di ujungnya adalah apa? Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan. Benar gak? Karena kita dia menderita, right? Karena kita dia disalibkan. Jadi gini, Natal tujuannya itu Jumat Agung. Menjelang Natal biasanya ada memes yang cukup tenar dan terkenal ya teman-teman. Ya di kotak itu terbagi 2. Ya di sebelah sini gambar garland. Garland itu daun bulat gitu ya yang dibikin melingkar, hiasan Natal. Ya di sebelah sininya nyambung ke gambar justru mahkota duri. Tulisannya biasa di atasnya gini, "Tis the season and tis the reason." Ini musimnya, musim Natal, tapi ini alasannya, pengorbanan Kristus. Jadi Natal ujungnya adalah Jumat Agung. Dia lahir untuk kita. Dia hidup untuk kita, menggantikan hidup kita yang berantakan. Dia hidup sempurna. Dan dia hidup tujuannya buat apa? Buat mati. Menggantikan Anda dan saya, tergantung di kayu salib. Sehingga barang siapa percaya kepadanya nggak perlu binasa, sehingga kita bisa diselamatkan. Ya. Dan makanya apa, pemberian dari orang-orang Majus ini menandakan bukan hanya siapa Yesus, tapi juga menandakan bahwa mereka ini orang-orang berada. Yang dibilang pandai, sampai menyelidiki bintang-bintang. Jadi apa? Yesus lahir buat semua, teman-teman. Ya artinya kita harus berhenti membandingkan. Karena kita suka tergoda membandingkan, lo enak lahir di keluarga pendeta, lo enak bapak lo masih ada. Kemarin bapak gue meninggal gara-gara kena COVID. Itu lo enak masih punya duit, masih bisa sekolah. Bapak gue kena PHK. Kita aja nggak tahu tiap hari mau makan apa. Kita selalu punya kecenderungan membagikan, dan kita pasti sempat tergoda berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena Natal selalu mengingatkan kita dari kisah narasi Natal. Ya, choir terbaik choir terbaik alam semesta dikirimnya bukan ke kerajaan, tapi di kehadapan para gembala. Ya, yang miskin dan berpendidikan rendah. Tapi juga apa? Tuhan menyatakan dirinya melalui bintang. Ya, kelahiran anaknya diumumkan melalui bintang yang diselidiki oleh para cerdik cendekia, orang-orang pandai dan juga orang-orang kaya ini. Tapi keduanya datang ya di hadapan Yesus dan memberikan persembahan. Salah satu adegan yang paling gue suka dari film-film Natal itu, bukan film Natal juga sih, film tentang Yesus. Karena ada adegan di mana dia lahir dan di sana berkumpul. Ya di hadapan Yesus,
yang masih bayi, masih anak-anak datang ya, mereka berkumpul. Ya, orang Majus tentunya bawa emas, kemenyan, dan mur, dan orang bahkan para gembala yang nggak punya apa masih bawa loh susu, ya mungkin setengah botol dari dombanya gitu ya. Terus selimut dari kulit dombanya gitu ya, untuk menghangatkan bayi Yesus. Menarik adalah apa? Yesus lahir untuk semua. Yesus adalah anugerah untuk semua karena Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan itu baik, dan Natal kembali mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, termasuk di tengah pandemi, ya kita diyakinkan, diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia sudah membuktikannya, bahwa harapan tetap ada. Dan aku berdoa biar kita bisa memandang ya apapun yang terjadi dalam hidup kita secara diubahkan, kita bisa melihatnya dengan cara yang baru. Ya, dengan apa? Dengan cara tetap mengingat. Dengan cara tetap mengingat Kristus. Ya, dan gini teman-teman, aku mau habisin waktu kita di Yohanes 4 ayat 6 sampai 26. Yohanes 4 ayat 6 sampai 26. Ya, gini, let me just rephrase the story, oke? Izinkan aku hanya nggak membacakan semua karena ayatnya banyak. Izinkan aku menceritakan aja kisahnya. Ya, Yesus ngobrol, Tuhan Yesus memutuskan untuk ngobrol, untuk mau menangkan, ya, menginjili seorang perempuan ya di daerah Samaria yang ambil air jam 12 siang di sumur. Ya, Yesus bilang, aku haus, boleh minta air nggak? Sambil tuh perempuan ngambilin air, ya. Tiba-tiba Yesus bilang gini, kalau kau minum air ini, kamu bakal haus lagi. Terus Yesus bilang, aku punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya nggak akan haus lagi, tapi dari dalam dirimu akan mengalir seperti aliran mata air kehidupan. Terus perempuan ini kan pasti bingung loh. Tadi kan suruh minta ambilin air, kok kamu punya air, kenapa minta air sama saya? Dan ternyata Tuhan Yesus ngomong tentang air kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Yesus sendiri. Dan Yesus tahu perempuan ini sedang dalam upaya pencarian ya hal yang bisa memenuhi hidupnya. Teman-teman. Ya. Dan makanya gini, dia keluar jam 12 siang karena apa? Dia ini punya masalah. Ya, dia ini dapati sebagai apa ya? Dia itu pernah berhubungan dengan 5 laki-laki, ya satu persatu tentunya dengan kurun waktu tertentu, tapi yang terakhir pun bukan suaminya. Jadi kalau dia keluar pagi-pagi bareng ibu-ibu yang lain, bisa kelar hidupnya, benar, nggak bisa dipukulin sama ibu-ibu. Ya dia pasti, dia ini benar-benar jadi perusuh dalam beberapa hubungan rumah tangga pasti. Dan Tuhan Yesus bilang gini, kayak panggil suamimu ke sini. Dan dia bilang, saya nggak punya suami. Tepat katamu, kau nggak punya suami. Yesus udah tebak. Ya, perempuan ini berusaha memenuhi hidupnya dengan kehadiran seorang laki-laki. Ya, aku nggak tahu pergumulan teman-teman masing-masing pasti spesifik. Gue nggak tahu apa yang lu rasa kalau lu udah punya nih, lu bisa mati dengan tenang gitu. Ya hidup lu belum tenang sebelum lu mencapai. Gue belum punya PS5 nih. Gue nggak bisa. Gue mesti bisa nongkrong sama anak-anak udah 2 tahun boring. Pengen jalan-jalan, self healing yang kayak apalah istilah-istilah zaman sekarang. Ikan healing lama-lama hilang kan gitu. Banyak kan liburan nggak pernah ibadah malah hilang. Ya. Dan jangan sampai kita kegiring sama dunia ini teman-teman. Ya kisah ini menyatakan kepada kita, pada akhirnya yang kita butuhkan tuh air hidup. Karena kalau kita mengisi kekosongan di jiwa kita dengan hal-hal yang duniawi, semenyenangkan apapun, terus mengasihkan apapun, pasti tetap kosong di situ. Ya, makanya Yesus bilang apa? Kalau lu minum air ini, lu bakal haus lagi. Tapi dia punya air yang kalau kita minum daripadanya, kita nggak akan haus lagi. Yaitu siapa? Dirinya sendiri. Dan perempuannya akhirnya ngomong ngalor ngidul ya tentang tentang kalian beribadah di sana, kalau kami di sini. Kalian orang Israel beribadah di Yerusalem, kami di gunung ini. Dia nggak nyambung. Tiba-tiba dia berusaha mengalihkan perbincangan. Tapi Tuhan Yesus tetap pepet terus. Ya, dia bilang ini akan tiba waktunya perempuan. Ya, kamu nggak akan menyembah Tuhan di sini atau di sana, begini atau begitu. Tapi kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Akan tiba waktunya. Bukan kita gereja di sini atau gereja di sana. Kita bahkan gereja di rumah sepanjang pandemi, benar kan? Bukan masalah onsite atau online. Ya, tapi siapa yang kita sembah? Bukan caranya gimana, tempatnya di mana, tapi siapa yang kita sembah. Dan perempuan ini akhirnya bilang, iya nanti akan datang Mesias. Ya, dan dia akan menjelaskan kepada kita siapa yang kita sembah. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang, teman-teman? I am He. Saya lah Mesias. Saya akan perkenalkan siapa yang kamu sembah. Kehadiran Yesus yang kita peringati dalam Natal. Ya, itu membawa kita bisa mengenal yang kita sembah. Dan ada momen di mana murid-murid bilang gini, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami dan itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Selama ini kamu bersama-sama dengan saya.
Dan kau masih suruh saya menunjukkan Bapa. If you see me, you see him. Jika engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita bisa kenal dan perlu ketahui tentang Bapa di sorga, tentang Tuhan yang kita sembah, bisa kita kenal dalam diri Yesus. Ya, kehadiran Yesus di dunia sebagai manusia adalah untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, sulit untuk percaya. Berapa kita masih dalam keraguan karena kita belum cukup untuk mengenal Tuhan. Kenapa nggak kenal? Karena nggak mau baca Alkitab. Nggak mau berdoa. Ya dengar Tuhan dari apa kata orang melulu. Kayak Ayub. Ya kan, selama ini aku mendengar tentangmu dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Melalui apa tuh Ayub bisa sampai di level bisa melihat Tuhan? Melalui berbagai penderitaan teman-teman. Kehilangan. Kepedihan, kesedihan. Sakit. Justru melalui masalah. Dan aku berdoa biar tema highlight of the year ini membawa kita melihat. Ya makanya benar kata pemazmur tadi, kebanggaannya justru penderitaan. Ya, dan kesusahan. Kenapa? Karena saya berhasil melaluinya oleh anugerah Tuhan. Dan aku berdoa biar Natal mengingatkan kita bahwa kita dianugerahi. Ya, kita dikasih hadiah terbaik yang bisa kita terima, yaitu Yesus Kristus. The greatest gift of all. He is the point of Christmas. He is the point, the center of our life. Dia inti dari hidup kita, bukan cuma inti Natal. Inti dari hidup kita. Dan kita telah diberikan segalanya, yaitu Yesus. Sang Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Dan aku berdoa biar kita nggak seperti ini. Aku tutup dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Dan ini menarik, kenapa? Karena sampai menjelang naiknya ke sorga pun, para murid, orang-orang ikut Yesus masih banyak yang salah kaprah ngertiinnya. Sehingga di tengah pandemi, di tengah kesulitan kehidupan, di tengah kehilangan, galau uring-uringan. Nggak bisa bersuka cita. Kenapa? Karena sukacitanya salah, ditaruhnya di hal-hal yang sementara. Ya, apa dan siapa. Benar nggak? Pandemi mengajarkan kita apapun dan siapapun di dunia ini sementara. Cuman Tuhan yang selamanya. Cuman Tuhan yang kekal. Yang mestinya harapan kita nggak kita taruh di hal-hal yang sementara. Yang bisa ada dan nggak ada begitu aja. Tapi harus kita taruh di Tuhan yang bisa diharapkan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kisah Rasul 1 ayat 6-8 dikatakan demikian. Menjelang Yesus naik ke sorga, Yesus ngomongin tentang lu akan menerima kuasa Roh Kudus. Ya. Yohanes membaptis dengan air, tapi aku membaptis kamu dengan api. Dan dia lagi bicara tentang Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Terus udah tinggal naik ke sorga nih, adegan udah kayak lagunya udah kayak gitu, dia udah mulai terbang setengah gitu kan. Tiba-tiba maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tiba-tiba ada yang maaf gitu, turun lagi. Jadi moodnya udah naik, tiba-tiba kayak turun lagi. Oke, kenapa ya, gimana? Dia nanya gini, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya mereka tetap menanti. Karena gini, Israel waktu itu lagi dijajah sama Roma. Dan mereka berpikir Sang Mesias Juru Selamat ini akan menyelamatkan mereka, menyingkirkan penjajah. Benar, menyelamatkan mereka dari penjajahan, memerdekakan mereka. Ternyata bukan gitu bentuknya. Ternyata bukan hal-hal duniawi yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang surgawi dan ilahi, yang kekal. Ya, mereka masih bertanya, kira-kira kapan ya Israel merdekanya ya? Kok engkau udah naik ke surga aja, kok nggak ada? Mana katanya Mesias mau? Enggak, ya. Ternyata mereka gagal fokusnya hanya hal di dunia ini, teman-teman. Dan aku berdoa biar kita nggak ada yang kayak gini. Dan jawabannya Yesus menarik. Ya, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang gini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, artinya apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Berapa kita memikirkan hal-hal yang belum perlu, misalnya pacaran di umur kayak gini, belum tentu perlu. Ya, kita bisa fokus untuk sekolah, belajar, kuliah, ya kuliah kerja yang benar gitu ya. Ya, berapa kita mengejar apa yang orang-orang dunia kejar, yang kita sebenarnya nggak perlu kejar. Yang kita perlu kejar adalah apa? Matius 6 ayat 33 bilang apa? Karena itu akan tapi Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya. Oleh karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Di dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran, kehendak Tuhan adalah yang utama. Yang lainnya cuma tambahan, teman-teman. Yang lainnya bonus. Kehendak Tuhan itu fokus. Bagian kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, dia balik lagi kepada pengutusan bagi Anda dan saya, ada tugas bagi kita. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bicara kita harus jadi saksi pertama di rumah kita, baru di lingkungan kita, di tempat kita bekerja atau kuliah atau sekolah, atau bahkan dimanapun kita berada. Dan berikutnya baru sampai ke ujung bumi. Kita harus berdampak dimulai dari inner circle dulu. Dan Yesus bilang apa? Artinya apa? Tugas kita, fokus kita adalah melakukan bagian kita.
Yesus bilang, Yesus di sepanjang hidupnya dia ambil kesimpulan gini, makananku ialah mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Anda dan saya, kita semua punya tugas, teman-teman. Kita punya tugas membagikan Yesus. Bukan hanya percaya sama Yesus. Dan biar kita berfokus di bagian kita. Dan biar Tuhan yang memberkati kita. Karena memberkati, itu urusannya Tuhan. Tapi taat, hidup kudus, ya melayani Tuhan itu bagian kita. Menginjil, ceritain Yesus itu bagian kita. So, manfaatkan Natal ini dengan baik. So, biar this highlight of the year, biar highlight the best time, the most wonderful time of the year ini kita pakai untuk menginjil. Ya, saat yang paling tepat untuk menginjil justru Natal, ketika Yesus berulang tahun dan kita bisa ceritain kepada dunia siapa yang lahir, untuk apa Dia jadi manusia, dan siapa Dia juru selamat dunia, dan Dia adalah harapan bagi semua orang. Ya, terutama bagi kita dulu, baru berikutnya bagi orang lain. Dan aku berdoa Natal kali ini pesannya sederhana dan bisa helpful untuk memampukan kita menjalani hari-hari ke depan. So that Christmas always be the highlight of the year, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan, tapi suara-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami that You are here, and You are near, Engkau di sini dan Engkau dekat. Berdoa Roh Kudus terus berbicara, bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara, sehingga benih yang ditabur bisa jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah, apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas. God bless you. Puji Tuhan teman-teman, kita semua sudah menikmati Natal malam hari ini. Kita sudah menyembah Tuhan bersama, kita sudah mendengarkan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah makna daripada Natal itu bisa kita rayakan bersama-sama malam hari ini. Sebelum kita nanti akan berfellowship bersama dan saya akan menutup di dalam doa, saya mengingatkan buat teman-teman semua bahwa gereja kita GKBJ Kelapa Gading tanggal 24 Desember pukul 6 sore kita akan memiliki perayaan Natal bersama yang teman-teman dapat saksikan di channel YouTube GKBJ Kelapa Gading. So ajak papa mamamu, ajak adik atau kokomu untuk sama-sama merayakan Natal bersama dengan keluarga besar GKBJ Kelapa Gading. Nah, kita akan mengakhiri worship kita malam hari ini, ibadah Natal kita pada malam hari ini. Biarlah kita sama-sama membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu sebab malam hari ini Tuhan, kami bisa menikmati Natal. Kami bisa merayakan akan kelahiran-Mu sekali lagi. Biarlah kelahiran-Mu itu membawa pengharapan buat kami ya Tuhan. Di saat kami kehilangan harapan, di saat kami mulai putus asa, di saat kami mungkin tidak bisa melihat masa depan kami Tuhan dengan jelas. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah hadir di dalam kehidupan kami, yang sudah lahir, hidup, merasakan penderitaan kami sebagai manusia. Engkau Tuhan juga yang akan menuntun kami terus melewati step by step kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami ingin mengakhiri worship Natal kami malam hari ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Dia. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus menolong, memampukan kita, menguatkan kita untuk terus melangkah maju dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru.